Di kosan, setelah Off putus dengan On, pagi ini Off mengantri di kamar mandi. Itu karena mulai saat ini Off sudah pisah kamar dengan On. Off memilih kos sendiri di kamar bekas Pus. Jadi mau tak mau, Off harus mengantri karena kamar mandi luar. Sedangkan kamar mandi sebelumnya saat bersama On, kamar mandi dalam. Dan Off kini menunggu di depan pintu kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi ada gepeng. Tak lama kemudian, pintu kamar In terbuka. In melihat Off heran, namun Off malas melihat muka In. In yang kepo dan penasaran itu menghampiri Off dan mencoba bertanya. Off, lo ngapain antri? Suka-suka gue. Tak lama kemudian, kamar On terbuka. Lalu On yang melihat Off itu seketika menghampiri. Off, pintu kamar mandi terbuka, gepeng keluar. Cepat. Iya, ini udah bang. Dak. Seketika Off masuk ke kamar mandi. On, kenapa Off ngantri di kamar mandi sini? Off pindah kamar. Di kamar Pus. Hah? Kenapa pindah kamar? Kita putus. Dek. Serius On? Kok bisa? Lo selingkuh? Gak ada yang selingkuh. Hanya karena masalah sepele. Hah? Hanya gara-gara masalah sepele putus. Dia cemburu. Cemburu sama siapa? Sama lo. Dek. Hah? Please, jelasin sama gue. Gue gak mau jadi orang ketiga dan penyebab putusnya kalian. Apa-apaan gue dicemburuin? Ya, On pun menceritakan pada In, bukan karena membuka aib hubungan keduanya, tapi agar tak ada kesalahpahaman di antara ketiganya. Juga On berharap dengan putusnya On-Off, membuat In juga sedikit merubah sikapnya agar tak semena-mena yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, In pun merunduk, lalu menatap On. Sorry ya, kalau sikap gue buat kalian gak nyaman. Gue sadar. Mungkin gue terlalu cuek. Gue gak nyalain lo. Hanya saja, tidak semua orang bisa memahami dan menerima sikap lo. Gak perlu merubah. Tapi cukup saling menghargai aja. Iya On, gue paham. Nanti gue akan ngomong sama Off. Kalau situasinya sudah tenang. Thanks In. HP On tiba-tiba berbunyi. Atasannya menelpon. In, ntar ya. Ya, On pun mengangkat telepon atasannya dan masuk ke kamarnya sendiri. Dan tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Off. Seketika Off langsung melengos dan menghindar, lalu buru-buru masuk ke kamarnya. Ya, In pun masuk ke kamar mandi. Dan dari dalam kamar mandi terdengar suara On yang sedang menggedor-gedor kamar Off. Namun Off mengabaikannya. Ya, In jadi tak enak sendiri. Meski bukan semua kesalahan In, namun In tetap merasa bersalah. Sedikit banyak ada pengaruh dari sikap In. Ya, tak hanya memikirkan efek sikap In pada hubungan On dan Off, tapi juga memikirkan efek sikapnya pada hubungannya dengan pasangannya nanti. In tiba-tiba memikirkan X. Jujur, In kesal saat mendengar ucapan teman X kemarin saat menjenguk X ke rumah sakit. Tapi mungkin saja apa yang dikatakan teman X ada benarnya dan tak sepenuhnya salah. In mulai berkaca pada diri sendiri. In mulai belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. In mungkin belum bisa sepenuhnya menghilangkan introvertnya, namun setidaknya In jangan sampai berlebihan dan mulai menyesuaikan diri dalam pergaulan. Lebih menghargai orang lain tanpa pilih-pilih orang tersebut, baik teman lama maupun orang baru. Intinya, In harus lebih baik lagi. Ya, In buru-buru menyelesaikan mandinya. Lalu tak lama kemudian In keluar. Dan saat keluar, In melihat X. Dengan masih perban di kepalanya kini berjalan menuju kamar kosnya. In hendak menyapa, namun entah kenapa mulutnya masih berat. Padahal di dalam kamar mandi tadi In sudah niat ingin mencoba memperbaiki diri. Namun ternyata tak mudah. Ya, In pun pasang wajah standar. Tidak terlalu cuek, namun juga tidak terlalu ramah. Biasa-biasa saja. Dan datar-datar saja. Lalu In berjalan ke kamarnya. Dan sampai In maupun Ek masuk, Ek tak menyapanya. Sepertinya X masih marah. Mungkin juga
X terlanjur kecewa. Tapi In tetap In. In memang mencoba lunak. Tapi untuk membujuk dan merayu tidak mungkin In lakukan. Lebih baik In diam sampai X sendiri yang akan mengajaknya bicara. Dan jika tidak, In tetap santai. Dari tak kenal kembali tak kenal. Dari awalnya asing kembali ke asing. In pun tak masalah. In tak mau ambil pusing. In tetap semangat. Jika memang X orangnya tak akan kemana. Jika memang bukan orangnya juga gak gimana-gimana. In santai. Ya, In pun seketika bersiap berangkat ke studio. Dan setelah ready, In pun keluar kamar. Dan begitu In memakai sepatu, pintu kamar X terbuka. X sedang menyapu kamarnya. Keduanya saling menatap, namun saling diam. Lalu kembali menalikan sepatunya. Hingga kemudian ada sesuatu yang berjalan dari tangga kamar mandi, lalu berjalan melata masuk ke kamar X yang terbuka. Wah, In, tolong! Ya, tokek takos yang keluar kandang itu masuk dan menempel di paha X dan tepat di jendolanya. Seketika In tersenyum saat X berteriak meminta tolong padanya. In yang tak tega melihat wajah X memerah kebiruan itu seketika berlari masuk ke kamar X dan ya, tanpa basa-basi, In menangkapnya dan buru-buru membawanya naik ke lantai 2 dan memasukkannya kembali ke kandang Pak Kos. Dan begitu In turun, In melihat X seketika buru-buru menutup kamarnya. Brak. Ya, In senyum-senyum sendiri. Meski X mencoba membalas dendam cuek, namun secuek-cueknya, X ternyata masih membutuhkan In. Ya, In pun berangkat kerja. Dan di kamar mandi, X sedang mengelus dada. Lalu ngomong-ngomong sendiri. Gila, kenapa gue jadi teriak minta tolong In? Kenapa gue gak minta tolong On kek, gendut kek? Tapi mereka pada kemana sih? Apa udah berangkat kerja? Enggak, gue harus cuek, gue harus acuh, gue harus belajar gak peduli, gue harus acuh. Lo pikir lo aja yang bisa semena-mena sama gue? Lo pikir lo aja yang bisa cuek? Gue juga bisa. Karena X yang dulu bukanlah X yang sekarang. Lihat aja lo In, gue yakin gue pasti bisa move on dari lo. Tapi mana senyum In manis banget pas ngambil tokek barusan. Senyumnya gentle banget. Enggak, ini godaan. Senyumnya senyum mengejek, senyum psikopat. Senyumannya gak cuma bikin hati melayang, tapi juga bikin gayung melayang. Gue bisa. Wah, In. Di warung Maspul. Pagi ini Maspul sedang memberi makan burung kesayangannya pemberian Pus. Dan ketika sedang memberikan makan, motor Pus datang yang membuat Maspul senang. Pus, kerja di lapangan lagi ya? Tapi kok kerja cuma pakai celana pendek aja? Spesial hari ini, Pus mau kerja di warung Maspul aja. Maksudnya? Pus, izin libur sehari. Kenapa Pus? Pus agak gak enak badan. Lagi pengen malas-malasan di warung. Lagi pengen dimanja-manja sama Maspul. Maspul seketika meletakkan pakan burungnya. Kemudian Maspul menghampiri Pus hingga kemudian. Pus, kamu panas, ucap Maspul saat menyentuh kepala dan leher Pus. Lalu menarik Pus dan membawanya masuk ke dalam. Mas, Pus bingung tapi senang saat Maspul membawanya masuk ke kamarnya. Dah, tiduran aja sini. Kamu udah minum obat belum? Gak pengen obat. Ketemu Mas juga udah obat buat Pus. Gak usah gombal. Ini kamu panas beneran loh. Tak antarin ke dokter ya. Dibilangin. Dokternya itu ya Maspul sendiri. Percaya deh, gue cuma meriang biasa. Merindukan kasih sayang Maspul. Gak perlu ke dokter. Layah-layah di warung ntar juga sembuh-sembuh sendiri. Pus pengen dibuatin teh jahe aja. Kalau Mas gak keberatan. Kamu udah sarapan? Pus menggeleng. Tunggu bentar, Mas cari sarapan dulu di warung nasi belakang ya. Iya Mas. Ya, Maspul pun berlari menuju ke warung nasi sebentar. Dan ketika Maspul pergi, suara dari luar memanggil. Seperti suara X. Mas, lo mandi Mas? Ya, Pus pun keluar kamar dan berjalan ke depan. X, loh Pus, sejak kapan lo di mari? Baru aja. Gak gawe lo? Libur, izin, kangen Maspul. Yah, tuh palalnya kenapa? Oh biasa, gara-gara ada cewek bohai lewat, meleng dikit nabrak pohon. Kayak doyan cewek bohai aja.
Doyan lo cowok bogel kayak In. Gimana In? Gak gimana-gimana. Kenapa lo nanya dia sama gue? Gue bukan siapa-siapanya. Bukannya lo ngebet banget sama doi? Udah enggak, ucap X mengambil keripik. Bro, sebuah mobil berhenti di depan kos dan warung Maspul. Trim, katanya sih yang ke kos. Kenapa pagi-pagi udah nongol? Bro, ngutang dulu ya. Gue lupa bawa dompet. Catat, ucap X langsung lari meninggalkan warung. Oh, jadi ini yang buat X udah gak kebelet sama In lagi. Tak lama kemudian ada pembeli lagi, anak kos sebelah, Imron dan teman-temannya, satu cewek, satu cowok. Pus, lo ngapa di sini? Gak kerja lo? Libur. Oh, ucap Imron mengambil 2 mie instan dan 2 butir telur. Kerupuknya habis ya bang? Tanya seorang cewek. Oh, ini ada. Belum digantung sama Mas Pul. Mau yang mana? Yang kerupuk ikan apa yang kerupuk bawang? Yang ikan bang. Nih, ambil sendiri. Mas Pul mana Pus? Beli nasi di warung. Emang lo makan mie mulu? Namanya juga anak kos. Jangan songong lo. Mentang-mentang jadi anak apartemen. Emang anak apartemen makannya apa? Ya sama, mie juga. Konto lo yo. Bang, ini duitnya. Iya, makasih. Nih ya duit gue. Sekalian, bayar utang kemarin 15.000. Catet. Oke. Ini punyaku berapa? Ini risol, mie keripik, kopi sama rokok 42.000. Uangnya 50. Susu 8.000. Makasih. Pus, teriak Mas Pul yang baru datang, yang melihat Pus sedang melayani pembeli. Dan Pus tersenyum pada Mas Pul. Mas, gue udah bayar utang kemarin ya, yang 15.000. Oh iya, makasih Imron. Oh iya, Imron dan teman-temannya pun pergi. Udah, gak usah melayani pembeli, kamu tiduran aja. Santai aja mas, gue cuma demam, bukan lumpuh. Nih, mas beliin nasi sama lauk kesukaanmu. Teri kacang sama pindang balado. Ye, makasih ya. Tapi pengen disuapin sama mas. Kamu cuma demam, bukan lumpuh. Kaki dan tanganmu masih bisa gerak. Makan sendiri, manja. Ucap Mas Pul berjalan ke dapur yang membuat Pus cemberut. Lalu tak lama kemudian, Mas Pul datang membawa 2 piring, 2 sendok, dan 2 gelas. Satu berisi teh jahe hangat untuk Pus, satu berisi air putih untuk Mas Pul sendiri. Ya, Pus pun yang biasanya kalau demam gak nafsu makan itu, kini jadi bersemangat sarapan, karena sarapannya bareng Ayang. Ya, Pus mengambil nasi bungkus lalu meletakkan di atas piring, dan mengambil sendok. Dan begitu Pus hendak menyendokkan nasi, wah, enak banget nih kayaknya. Set. Sini, tak suapin. Hehe. Manja. Biarin. Emang pengen dimanja sama mas. Hehe. Mas, kerupuk. Ucap Pus manja, minta diambilin kerupuk. Dan Mas Pul benar-benar menservisnya seperti anak kecil saja. Lalu Mas Pul merobek kerupuk dan menyuapi ke mulut Pus. Pus, kalau kamu libur di kantor, kamu libur juga jadi gigolo. Pus, minum dulu. Ya, Pus pun minum teh jahenya, lalu kemudian membuka nasi Mas Pul dan menyuapinya. Mas, kita makan bareng, suap-suapan, biar romantis. Buka mulutnya. Ya, Mas Pul pun menyantap suapan Pus. Kamu belum jawab pertanyaan Mas. Mas Pul, cia suap-suapan. Dek. X, kepalamu kenapa? Biasa mas, banyak pikiran. Nih ya, bayar utang keripik. Sekalian beli minum 2. Mau kemana X? Mau jalan dulu. Sama siapa? Temen mas. Oh, ya Mas Pul pun kembali menghampiri Pus. Mas, ya Pus pun kembali menyuapi dan Mas Pul juga menyuapi Pus. Pus, kamu belum jawab. Karena Mas gak mau. Kamu lagi sakit izin di kantor, tapi gak izin kerja sama om tantemu. Mas gak suka kalau lagi sakit, tapi itumu jalan terus. Ya enggak lah mas, kan udah Pus bilang tadi, hari ini Pus pengen layah-layah sama mas. Lagian kalau lagi sakit gini, badan gak fit. Gak nafsu mas, mana bisa ngaceng, gak profesional. Syukurlah, ucap Mas Pul tersenyum lega. Tapi kalau sama mas,
Kayaknya mau sakit mau enggak tetap bisa ngaceng deh. Terus, Mas suka nggak sih sebenarnya kalau gue ngaceng sama Mas? Mas Pul, beli kecap. Oh iya, kecap apa? Botol apa saset? Yang botol Mas. Ya, Pus senyum-senyum sendiri saat Mas Pul melayani pembeli. Dan Mas Pul melotot pada Pus yang membuat Pus cekikikan sendiri. Ya, begitu pembeli itu pergi, Mas Pul kembali menghampiri Pus. Kamu itu jangan ngomong aneh-aneh, takut kedengeran pembeli. Kan Mas nanya, ya gue jawab. Dan emang kenyataannya gitu kok. Kalau sama yang lain gak bisa ngaceng. Kalau sama Mas, mau sakit mau gak tetap ngaceng. Nih aja ngobrol kayak gini aja udah ngaceng. Us, lagi makan ngaceng. Emang kenyataannya gitu. Kalau gak percaya, pegang aja Mas. Enggak, pegang. Pus, kamu janji ya gak kurang ajar sama Mas. Ingat konsekuensi kita kemarin apa? Iya Mas, iya. Ya, Pus tersenyum menatap Mas Pul yang sedikit jengkel itu. Tapi jengkel setengah senang sih sebenarnya. Hanya saja Mas Pul takut kebablasan. Ayo, habisin. Harus habis. Iya Mas, cium dikit dong. Tuh, nanti aja ada pembeli. Dikit aja, mumpung sepi. Lagi mode manja nih. Ya, Mas Pul mengecup pipi Pus. Bibirnya nih, aduh, teriak Pus saat Mas Pul memasukkan bakwan ke mulut Pus sampai penuh. Keduanya pun sarapan dengan penuh cinta. Di hotel, pagi ini ketika Off dan satu temannya sedang mengepel lorong lantai 2 hotel, tiba-tiba saja Off melihat On baru saja keluar dari lift. Seketika Off malas, namun Off tak dapat kabur karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Dan paham masalah di antara On dan Off, teman Off seketika menghindari keduanya. Off, gue cek toilet dulu ya. Bro. Off, gue mau jelasin masalah time sama lo. Gak ada yang perlu dijelasin. Bisa-bisanya selama ini gue gak pernah tahu. Dan tahu-tahu ada aja. Gue kira selama ini kita saling jujur. Gue jujur tentang masa lalu gue, tapi lo gak jujur tentang masa lalu lo. Pinter banget lo nyembunyiin segitu rapinya. Pemain handal. Off, bukan gitu. Gue emang tipe orang yang ketika gue udah nemuin seseorang dan komitmen sama orang itu, gue gak perlu ngasih tahu masa lalu gue. Karena bagi gue itu gak penting. Masa lalu ya masa lalu. Jadi buat apa gue cerita tentang masa lalu gue? Bukan berarti gue nyembunyiin masa lalu gue. Dan kebetulan aja gue gak nyangka gue ketemu dia. Masalahnya ketika pertama kali lo ketemu dia, kenapa lo gak jujur sama gue? Bahkan lo seolah gak kenal sama dia. Dan ketika ada masalah kayak gini, lo malah, udahlah, gue malas. Intinya gue malas sama lo. Oh, please, gue salah, gue akuin. Itu karena gue gak pengen bahas. Dan gue cuek. Lagi pula, dia tahu lo cowok gue orangnya gak mau ribet. Terus, kalau misal dia tahu lo cowok gue, emang bakal bisa jamin kalau dia gak godain lo? Emang gak bakal jamin lo juga gak tergoda sama dia? Dan dari chat time semalam sama lo, itu udah ngebuktiin kalau ada sesuatu di antara kalian. Off, gue gak ada apa-apa sama dia. Kalau gak ada apa-apa, lo gak bakal ngerespon dia. Kalau kalian gak ada apa-apa, lo gak akan bohongin gue. Lo bilang lo ketiduran di jalan, padahal lo tidur sama Time. Seketika On terdiam. Off, gue cuma sekedar numpang tidur. Tapi gue cukup. Lo mau numpang tidur kek, mau numpang ngecas kek, bukan urusan gue. Kita gak ada hubungan apa-apa. Kalau lo mau balikan, balikan aja sana. Buat apa gue pacaran sama orang yang gak ngehargain pasangan sendiri? Lebih milih temen. Buat apa gue pacaran sama cowok yang masih belum selesai sama masa lalunya? Sampai baru gue sadari jika ada orang yang bisa lebih menghargai gue daripada cowok sendiri. Bahkan diam-diam menyukai gue. Ruth, maksud lo? Kalau iya kenapa? Oh, jadi lo panjang lebar dari tadi nyuruh gue balikan sama Time karena emang lo suka sama Ruth? Iya, kenapa? Bangsat lo. Seketika Off terdiam saat On menendang ember pel sampai air kotor itu membasahi seragam dan wajah Off. Dan On terlihat marah. Lihat aja, jangan salahin gue. Kalau apa yang lo tuduhin ke gue, bakal gue lakuin sekarang juga. Gue bakal balikan sama Time. Gue bosen sama lo dan terserah.
Gue gak peduli lagi sama lo. Benci gue. Kali ini gue kecewa sama lo. Mulai sekarang, gue gak mau kenal lo lagi. Kita asing. Dek. Ya, On pun pergi meninggalkan Off. Off, lo gak apa-apa? Sapa temen Off. Tolong bantu beresin, gue mau ke toilet. Iya, ya, Off pun berjalan meneteskan air mata sembari berjalan ke toilet. Duh, kok Mimin jadi sedih sih? Jadi menurut kalian, yang salah siapa? Di studio, di ruangan Bos Up sendiri, Bos Up sedang ada tamu. Dan di bawah sendiri, In dibantu Dawn sedang memotret anak sekolah dan setelah selesai, waktunya makan siang. Namun entah kenapa, In terlihat tak bersemangat. In, ngelamun. Sorry. Kamu istirahat sana. Ntar, nunggu tamu bos pergi. Oh. Dawn. Gue boleh nanya sesuatu gak sama lo? Tanya apaan? Kelihatannya serius. Lo nyaman gak sih kerja sama gue? Nyaman-nyaman aja. Emang kenapa? Gak apa-apa. Kalau berteman sama gue, nyaman juga gak? Ya, nyaman-nyaman aja. Ya meski kamu orangnya cuek, kadang nyebelin, cenderung egois, tapi kadang lo baik juga sih, suka bantuin juga kalau pas aku bener-bener butuh bantuan. Suka ngingetin sholat, selebihnya judes gak jelas. But overall oke, dan profesional sih dalam kerjaan. Gitu ya? Kenapa tiba-tiba nanya kayak gini, In? Tumben, ada apa? Gak apa-apa, thanks ya. Gue mau minta maaf kalau gue ada salah-salah kata dan kalau ada sikap gue yang bikin lo kesel selama ini. Belum lebaran udah minta maaf aja. Emang kamu mau kemana, In? Kayak bukan kamu. Kamu mau resign? Enggak, cuma mau evaluasi aja. Evaluasi apaan? Tanya Dawn garuk-garuk. Udah gak usah dipikir. Coba cek ke ruangan bos. Tamunya udah cabut belum? Gue lapar. Nah, itu tamu bos sudah turun. Tak lama kemudian, HP In berbunyi. Out menelponnya. In, gue di depan. Seketika In tersenyum senang. Dawn, gue duluan ya. Iya. Ya, Dawn pun heran dengan perubahan sikap In yang sekarang. Tumben, kayak bukan In. Kesambet apaan ya dia? Udah belakangan ini, aku lihat dia agak kalem. Sikap cueknya berkurang 20%. Lebih sedikit ramah dari biasanya. Ya meskipun sedikit. Udah gak ngegas lagi tiap marah. Dan cenderung murah senyum. Padahal kemarinan pelit banget senyumnya. Apa dia lagi jatuh cinta? Tapi sama siapa? Bukannya dia marahan sama Mr. X? Oh, dia pacaran sama cowok itu. Ucap Dawn saat berlari ke depan dan melihat In masuk ke dalam mobil Out. Dawn, ngapain? Bos, ditungguin dari tadi gak ke atas-atas. Hehe, sorry bos. Barusan In udah duluan istirahat. Ya udah, kita istirahat. Kamu mau makan apa, Dawn? Maaf bos. Dawn bawa bekal. Tadi ibu masak sate hati sapi. Jadi Dawn minta dibekelin karena pengen. Cicip dong. Cicip apa bos? Ya cicipin bekelmu. Masa cicipin kamu? Seketika Dawn terdiam. Bos mau? Mau. Bos tunggu di atas. Siap. Min, Parmin. Ya bos. Tolong beliin burger bangor di depan ya. Nih, sisanya ambil aja. Makasih bos. Ya, Bos Up pun langsung naik ke lantai 2 dan Dawn sendiri yang masih di ruangan wardrobe itu kini menyiapkan bekalnya. Namun sebelum naik ke ruangan Bos Up, Dawn lagi-lagi menuliskan coretan di buku diary-nya. Dear Diary, siang ini gue seneng banget. Makan siang ini sih biasa, tapi yang spesial itu ketika aku menolak ajakan Bos Up makan siang bareng, tapi dia mau nyobain bekalku. Dan kamu tahu nggak? Aku deg-degan saat aku tanya, cicipin apaan? Dia malah bilang masa cicipin aku? Seketika semua buluku merinding. Bulu kuduk, bulu keti, bulu jembita, bulu pantat, semua merinding. Duh, gak kebayang gimana rasanya dicicipin bos sendiri. HP Dawn tiba-tiba berbunyi. Lama amat, Dawn. Iya bos, ini mau ke sana. Cepet. Iya bos.
Di kafe tepi sungai, mobil Out kini sampai di sebuah kafe di tepi sungai yang sebelumnya pernah In kunjungi bersama X. Rindang juga tempatnya. Ini kafe baru ya? Tanya Out. Iya, gue pernah sama X kesini. Oh, tumben penuh. Kita ke bawah aja dekat sungai. Oke, lewat sini. Dan begitu keduanya masuk dan berjalan menuruni anak tangga menuju area di dekat sungai, seketika In terkejut ketika melihat X sedang bersama Trim. In, lo gak apa-apa? Atau kita cari kafe lain? Ucap Out yang juga sama mengetahui keberadaan X. Gak apa-apa. Tapi gak ada tempat duduk lagi selain di tempat duduk mereka yang masih kosong. Emang lo mau? Gak masalah. Ya, Out tersenyum melihat ekspresi In yang datar saat melihat X dengan seorang cowok. Dan In sendiri, ya, dan begitu In dan Out menghampiri X, seketika X terkejut saat tak sengaja melihat In. Sorry, boleh join? Yang lain full, ucap In pada Trim. Oh, silakan. Ya, In yang dengan muka datarnya itu langsung menggeser tempat duduknya dan duduk di samping Trim, sedangkan Out duduk di samping X. Keduanya duduk bersilang sehingga baik X maupun In dapat bertatap muka. Hanya saja X tiba-tiba saja mode cuek dan mengalihkan pandangannya dan fokus pada Trim, sedangkan In dan Out memesan makanan. Trim yang merasakan kawannya itu tegang mencoba mencairkan suasana sembari menyantap makanan keduanya. X, lo tahu nggak si Astro? Kenapa? Masa dia jalan lagi sama mantannya? Gue juga heran sama orang yang masih jalan sama mantannya. Kayak ngejilat ludah sendiri gak sih? Seketika In merasa tersindir, namun Out tersenyum pada In agar In tak terpancing. In menarik nafas. Lalu tak lama kemudian pesanan In dan Out datang. Keduanya pun menikmati makanannya, namun tanpa sepatah kata. Hingga kemudian HP Trim berbunyi. Yah, jatuh di mana? Kenapa Trim? Sorry X, sepupu gue jatuh dari motor. Gue tinggal ya, lo naik Grab aja. Trim. Ya, kini X sendirian. Hingga tak lama kemudian HP Out berbunyi. Ya sayang. Oh gitu. Ya udah, aku jemput sekarang. Out, ada apa? In, sorry, bini gue dadakan minta jemput sekaligus minta antar nengok temennya lahiran. Lo gak apa-apa? Oh, it's okay, gue bisa naik ojek, ucap In yang lebih santai jika dibandingkan dengan X. Lalu Out pergi dan keduanya saling menikmati makanan dalam diam. In diam-diam memperhatikan X yang cuek, yang hanya menatap pemandangan sekitar dan juga piring makanannya. Sesekali pura-pura melihat HP-nya. Namun In dapat merasakan kecemasan dan kegelisahan dalam diri X. In menunggu X menyapa dan mengajak ngobrol duluan. Namun sampai makanan keduanya sama-sama habis, ternyata X tetap diam. Mungkin kali ini X benar-benar kecewa pada In, tapi In tetap In. Kalau nggak disapa duluan, ya nggak akan nyapa. Pantang bagi In untuk memulai sesuatu lebih dulu. Sedikit ego memang, namun ego kali ini hanya untuk menguji X. Dan sesungguhnya ada rasa kasihan dalam diri In pada X. In, sejujurnya dalam beberapa hari ini In mulai mengevaluasi diri, mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan mulai mengendalikan emosi. Juga mencoba berubah menjadi pribadi yang peduli. Meski belum sepenuhnya, namun setidaknya ada usaha untuk menjadi lebih baik. Introvert boleh, tapi setidaknya jangan songong. Ya, In mulai sadar diri. HP In berbunyi. In, kamu di mana? Masih lama? Oh, enggak kok. Udah, kenapa Don? Buruan, ada yang mau foto. Oh, oke, gue balik. Ya, In pun meneguk sisa es kopinya, melirik X yang masih membuang muka. Lalu tanpa pamit, beranjak dari tempat duduknya menghampiri kasir. Berapa mbak? Meja 13. Meja 13, 170.000. Dan begitu In mengambil dompetnya, Mbak, sekalian aja meja 14. Jadi satu aja bayarnya. Dek. Seketika In tersenyum langsung di depan X
Namun X tak melihat senyum In. Ya gimana mau lihat? Sekalipun X niat bayarin, namun X tak berniat menoleh pada wajah In. Thanks X, ucap In. Namun X enggan menoleh pada si pengucap terima kasih itu. Semua totalnya 482.000 mas. Iya mbak, kembaliannya? Makasih mas, ucap kasir. Ya, X pun lalu pergi. Lalu In menyusul dan berjalan mengejarnya. Eits, meski In mengejar dan berjalan di belakang X, tapi In tetap gak nyapa dan gak manggil dong. Gemes gak tuh? Mimin aja gemes, pengen tak bungkus deh. Ya gimana lagi, In tetap In. Dan ketika keduanya sampai di depan kafe, X sedang memesan taksi online. In pun sama memesan ojek online. Keduanya pun sama-sama menunggu. Dan dalam proses menunggu itu, keduanya cuma saling diam. Seperti orang asing aja. In menoleh pada X, tapi X cuek-cuek saja. Meski dari ujung ekor matanya dapat melihat jika In sedang memperhatikannya. Namun entah kenapa ujung lidah In berat untuk bersuara. Tak lama kemudian, tukang ojek pun datang. X sempat menoleh, namun kembali membuang muka saat In menatapnya. Lalu In menghampiri mas ojeknya. Tapi begitu In hendak naik, "Mas, itu bannya kempes ya?" Dan begitu tukang ojek itu mengeceknya, "Ah iya, pantas barusan kayak aneh. Ini pasti baru kempesnya. Maaf ya mas, cancel aja, soalnya saya mau ke bengkel." "Ya udah nggak apa-apa, ini uangnya buat nambal ban." "Oh nggak usah mas, nggak apa-apa ambil aja." "Beneran mas?" "Iya." "Makasih mas." "Sama-sama." Ya setelah ojek itu pergi, taksi online pun datang. Ya In pun sempat melihat X, namun In kembali memesan tukang ojek, namun belum menemukan driver. Ya tanpa menengok In, X pun masuk mobil, dan mobil pun jalan. In pun membatin dalam hatinya, sudah gue duga, lo beneran kesel sama gue. Gak apa-apa, gue terima. Ya, In pun kembali terus mencoba memesan, namun tetap saja kesulitan. Sepertinya driver di area resto terbatas. In pun mau tak mau berjalan ke halte yang tak jauh dari resto. Namun baru saja jalan, sebuah mobil yang ditumpangin X menghampirinya. "In, masuk." Seketika In terkejut senang. In pikir X benar-benar cuek. Ya, In pun masuk dan mobil pun jalan. In menatap X yang masih enggan menatap wajahnya. "Makasih," ucap In singkat. X cuek menatap jalan dan In duduk mepet-mepet. X diam. "Kenapa lo masih perhatian sama gue? Jangan GR." "Gue gak GR. Kalau enggak, ngapain lo bayarin gue dan ngasih tumpangan gue?" "Dih, GR. Yang gue traktir bukan cuma lo. Gak usah kepedean. Anak-anak kos juga sering gue traktir. Tapi jangan lo pikir gue traktir lo ada maunya. Gak banget. Anggap aja sedekah, amal. Gue mah orangnya dermawan, suka berbagi dan suka menolong. Jangankan sama lo, sama fakir miskin, kaum duafa, janda-janda juga gue santunin. Sesama manusia harus saling tolong menolong dan melakukan kebaikan." Tapi kenapa gue ngerasa kebaikan lo sama gue beda ya? Apa gue nya aja yang kegeeran? "Kenapa kebaikan lo bikin gue deg-degan?" ucap In tak tahan menggoda, bahkan tanpa malu pada pak supir di depannya. "Itu sih derita lo." In seketika seperti kerasukan. Tangannya tiba-tiba saja bergerak dan menggenggam tangan X yang membuat X akhirnya menoleh dan menatap In. "Maafin gue ya, damai, kita berteman." Hingga kemudian, X menepis tangan In. "Sorry, gue gak pengen berteman sama lo. Gue mau jadi top lo." Ya, X pun menatap jalan, namun tersenyum. Sedangkan In malah cemberut. Dan tak berani berkomentar lagi, dan lebih memilih menatap jalan. Dan ketika In menatap jalan, kini giliran X dong yang menatap In. In yang ditatap, Mimin yang salting. Gimana ini? Sore hari kemudian, di hotel. Sore ini ketika On pulang, On bertemu Off, keduanya sama-sama absen. Namun tak saling sapa.
Jika In dan X tak saling sapa namun masih saling curi-curi pandang dan saling memberi perhatian, berbeda dengan On dan Off, keduanya benar-benar asing, sama-sama dibalut amarah dan dendam. Jangankan curi-curi pandang, ekspresi keduanya sama-sama muak, sama-sama saling acuh, dan sama-sama saling benci. Dan setelah keduanya sama-sama absen, keduanya sama-sama ke parkiran mengambil motor masing-masing. Dan motor Off pun jalan, dan On mengikutinya dari belakang. Namun ketika di pertigaan jalan, motor Off pergi berbelok ke kiri. Dan meski On tahu dan bertanya-tanya, namun motor On tetap melaju kembali ke kos. Di warung Maspul sendiri setelah Pus kerokan dibantu Maspul, Pus ketiduran dari siang tadi dan Maspul membiarkannya. Namun karena sudah sore dan sebentar lagi menjelang maghrib, Maspul pun mau tak mau membangunkan Pus. Ya, Maspul pun membuka pintu kamar. Namun begitu pintu terbuka, Pus tak ada. "Dor, Pus, ngagetin aja kamu," teriak Maspul saat Pus mengagetkannya dan sembunyi di balik pintu. Gue udah bangun kok," ucap Pus. Lalu Maspul menyentuh kening Pus. "Udah turun panasmu, Pus?" "Alhamdulillah." "Kan gue bilang apa? Nggak perlu ke rumah sakit. Cukup Mas aja, udah cukup buat gue." "Kamu mandi ya, tapi Mas panasin air hangat dulu." "Nggak usah Mas, gerah, gue pakai air dingin aja." "Pus, Mas nitip warung bentar ya, Mas mau beli bensin, bensinnya habis." "Oh gitu?" "Iya." "Jangan lama-lama ya," ucap Pus yang membuat Maspul tiba-tiba mendekati Pus sampai menghimpitnya di balik pintu kamar. Lalu wajah keduanya dekat. "Buat apa Mas lama-lama di pom? Lawang orang yang biasa Mas temui di pom udah ada di sini." "Ciah, seneng banget gue dengernya, sumpah. Anjay, gue terharu banget." "Set, Pus." Ya, Pus pun yang happy itu memeluk Maspul dan mengkokop mulut Maspul. Maspul pun pasrah dan sedikit nyesel. Tahu gitu tadi nggak usah godain Pus. Tapi Maspul kali ini sangat menikmati ciuman Pus. Lembut dan hangat menyapu bibirnya. "Maspul, bensin." "Set." "Iya, bentar," ucap Maspul mendorong Pus melepas ciumannya. Mengelap bibirnya yang membuat Pus senyum-senyum sendiri. Lalu Pus pun menghampiri Maspul. "Bensinnya lagi seliter, habis kayaknya." "Iya Mas, seliter aja." Ya, Maspul pun yang mengetahui Pus keluar itu memperhatikan Pus yang kini mengedipkan mata genit padanya. Dan begitu Maspul selesai melayani pembeli, Maspul pun langsung berangkat. "Cepat mandi, mumpung sepi." "Nunggu Mas pulang aja, biar dimandiin sama Mas." Umat. Ya, motor Maspul pun jalan. Di studio sendiri, In baru saja pulang. Namun Don masih membereskan wardrobe. Dan setelah membereskan wardrobe, Don selalu menyempatkan menuliskan sesuatu di diary-nya. "Dear Diary, sebelum pulang, aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Bayangin aja, yang dibekelin siapa, yang makan siapa. Iya, siapa lagi kalau bukan bos tercinta. Gara-gara dia lahap, aku gak tega jika harus berbagi bekel. Jadi aku kasihkan aja dia yang makan semuanya. Dia makan bekelku, aku makan burgernya. Tapi kenyang juga, gak apa-apa. Yang penting dia senang, aku tenang. Salah gak sih kalau aku terlalu berharap darinya? Habisnya setiap hari ada aja sikapnya yang membuat aku baper. My love is my boss." Ya, Don menuliskan sesuatu yang besar di bawah tulisannya hingga kemudian, "Don, blak, bos." Seketika buku diary Don jatuh ke lantai saat kaget suara bosnya yang tiba-tiba muncul. Dan gawat, buku diary itu jatuh dengan halaman yang terbuka dengan menunjukkan kalimat yang baru saja ia tulis. Dan itu terlihat jelas sekali. Don panik saat Bos Up berjalan menghampirinya. Dan begitu Bos Up melihat buku diary Don dan hendak berjongkok mengambilnya, "Set, Bos, ada tamu." "Oh, iya." Ya, Bos Up pun urung mengambil diary Don, lalu menghampiri tamu dan mengajaknya ke lantai 2. Dan singkat cerita, ketika Bos Up baru saja meet up dengan kliennya dan setelah tamunya itu pulang, Bos Up yang penasaran itu seketika langsung buru-buru turun ke ruangan wardrobe. Dan begitu sampai, set, Don, dek, Daun tiba-tiba menghilang. Lalu Bos Up menelponnya, namun Daun tak mengangkatnya.
Nyari Don bos, anaknya udah pulang, ucap Parmin memberitahu. Oh iya Min, ya bos Apun yang paham itu tersenyum geleng-geleng.